Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fatima Puspajani dengan NIM M0403241070 dari Paralel 2. Pada kesempatan ini, saya akan mempresentasikan proyek TPP mengenai website KRS IPB khususnya pada tas login ke sistem KRS. Baik, pada saat ini saya akan menjelaskan gambaran awal tas yang saya analisis, yaitu pengguna memulai dengan menginput username dan password untuk bisa masuk ke halaman pengisian KRS. Dan tas ini dilakukan oleh mahasiswa aktif IPB, terutama saat periode pengisian KRS. Untuk target usernya, tentu saja mahasiswa aktif IPB yang rutin menggunakan sistem KRS dan sering mengaksesnya dalam kondisi terburu-buru karena jadwal pengisiannya terbatas. Dari sisi usability Dari sisi usability goals, sistem diharapkan efektif, efisien, dan easy to learn. Sedangkan untuk UX goals-nya sendiri yang ingin dicapai yaitu helpful, yaitu sistem dapat benar-benar membantu pengguna menyelesaikan tas login tanpa kebingungan. Kemudian ada satisfying, yaitu pengguna merasa puas karena proses login berjalan dengan lancar dan tidak menyulitkan. Kemudian ada motivating atau reassuring, yaitu sistem memberikan rasa tenang dan percaya diri kepada pengguna, terutama saat terjadinya error, sehingga pengguna tahu apa yang harus dilakukan. Dan terakhir ada aesthetically pleasing, yaitu tampilan antarmuka yang rapi, sederhana, dan nyaman dilihat, sehingga meningkatkan pengalaman bagi para penggunanya secara keseluruhan. Untuk stakeholdernya sendiri yang terlibat adalah mahasiswa sebagai pengguna utamanya, kemudian ada admin akademik yaitu operator KRS, serta sistem KRS IPB seperti produk, UX, dan engineering. Oke, baik. Di slide ini saya akan menjelaskan task flow existing product, yaitu alur penggunaan produk yang sudah ada saat ini. Dan pengguna itu dapat login melalui website KRS IPB atau melalui student portal. Mungkin saya langsung contohkan saja untuk yang login melalui KRS IPB dulu. Jadi untuk ketika ingin login melalui KRS IPB, di sini pengguna input ID pengguna dan kata sandi, kemudian klik login dan langsung menuju ke halaman pengisian KRS seperti ini. Kemudian ketika login melalui student portal, kita ada tampilan student portalnya. Di sini eh, pengguna klik yang rencana studi, kemudian pengisian KRS, dan langsung menuju ke halaman pengisian KRS-nya seperti itu. Dan alasan kenapa tas login ini dipilih karena tas login akan menjadi gerbang utama akses KRS PB dan belum adanya fitur ketika lupa password itu dapat membuat pengguna bingung saat gagal login, terutama saat pengisian KRS ini kan dilakukan dalam waktu yang terburu-buru dan waktunya terbatas. Seperti itu. Berikut adalah task flow yang sudah saya modifikasi atau task flow solusi. Pertama, ketika alur login melalui web KRS atau normal flow-nya, itu user membuka halaman login, kemudian input username dan password, klik tombol login, lalu sistem memverifikasi data, dan user masuk ke halaman atau dashboard-nya. Kemudian di sini ada alur ketika, kalau kita mungkin ke sini dulu. Di sini ada alur login melalui student portal. Di sini user membuka halaman student portal masih sama kayak yang alur produk aslinya. User membuka halaman student portal, klik pengisian KRS, dan user masuk ke dashboard. Dan di sini ada juga ketika alur jika passwordnya salah, user input username dan password, sistem melakukan verifikasi, password tidak sesuai, dan sistem akan menampilkan pesan error lalu user diminta untuk input ulang password. Pada tahap ideation, saya menggunakan pertanyaan how might we, yaitu bagaimana membantu mahasiswa IPB login KRS lebih cepat dan tetap paham saat login di periode KRS padat. Dan pertanyaan ini dibuat berdasarkan masalah utama pengguna, yaitu kebutuhan login yang cepat dan tetap jelas ketika terjadinya kegagalan login. Dan dari proses brainstorming muncul beberapa ide seperti menambahkan fitur lupa password, membuat pesan error lebih jelas, memberi arahan saat login gagal, menambahkan fitur show atau hide password,
lalu menyederhanakan tampilan halaman login, lalu menambahkan info format username atau password, menampilkan notifikasi saat server padat, menyediakan kontak bantuan admin KRS, dan membuat alur login lebih cepat dan minim langkah. Ide-ide tersebut kemudian dievaluasi berdasarkan kesesuaian dengan masalah utama, UX goals, kemudahan pengguna, dan dampak terhadap pengguna serta kelayakan penerapannya. Berikut adalah beberapa alternatif solusi yang bisa dipertimbangkan. Alternatif pertama adalah menambahkan fitur lupa password agar pengguna memiliki solusi ketika tidak bisa masuk. Kelebihannya sendiri adalah mengurangi kebingungan, tetapi untuk kekurangannya membutuhkan integrasi tambahan dengan sistem akun atau dengan email. Alternatif kedua yaitu membuat pesan error lebih jelas agar pengguna tahu apakah masalahnya ada pada username, password, atau akun. Dan alternatif yang ketiga adalah memberi arahan saat login gagal agar pengguna tidak hanya mencoba ulang tanpa instruksi. Kemudian yang terakhir, kemudian alternatif keempat adalah menambahkan fitur show atau hide password agar pengguna dapat mengecek input password. Dan yang terakhir adalah menyederhanakan tampilan halaman login agar pengguna lebih fokus pada kolom username, password, tombol login, dan bantuan utama. Untuk detail kelebihan dan kekurangannya bisa dibaca di slide ini. Nah, kemudian di sini ada pemilihan solusi final dan alasan kenapa dipilih sebagai solusi finalnya. Solusi final berikut dipilih karena langsung menjawab semua masalah utama, yaitu pengguna bingung saat gagal login dan belum memiliki bantuan yang jelas. Solusi yang dipilih adalah menambahkan fitur lupa password, memberi arahan saat login gagal, dan menambahkan fitur show atau hide password. Solusi ini juga sesuai dengan UX goals yang sudah ditentukan sebelumnya. Fitur bantuan mendukung aspek helpful, pesan error dan arahan yang jelas mendukung aspek satisfying, bantuan saat gagal login mendukung motivating atau reassuring, dan tampilan yang sederhana mendukung aesthetically pleasing. Berikut saya tampilkan prototipe solusi yang saya rancang dengan pain points yang ingin diselesaikan, yaitu login lambat saat banyak pengguna, pesan error saat password salah yang tidak jelas, kesulitan login saat lupa password, dan kekhawatiran pengguna tidak bisa masuk sebelum batas waktu pengisian KRS. Dengan perubahan utamanya itu adanya fitur lupa password yang mengarahkan pengguna langsung ke halaman reset password. Lalu ada fitur show atau hide password, serta informasi login error yang lebih jelas. Dan kalau dari sisi UI komponen, prinsip yang diterapkan adalah visual hierarchy, affordance, dan feedback. Baik, saya akan menjelaskan untuk prototipe yang sudah saya rancang. Nah, di sini mungkin kita ulang lagi untuk pengisian KRS melalui website KRS, karena saya banyak melakukan modifikasi di login melalui website KRS ini. Di sini input ID pengguna dan kata sandi, dan ketika datanya benar, kita klik login, akan menuju ke halaman pengisian KRS seperti ini. Kemudian ketika datanya salah, misalnya saya input kata sandi yang salah, nah, di sini akan muncul pesan error. Errornya berupa login gagal. Nah, error ini tentu saja kurang informatif bagi pengguna. Pengguna tentu saja akan merasa bingung apa yang gagal, apa yang error. Nah, untuk modifikasi yang sudah saya lakukan, yaitu di sini masih sama input ID pengguna dan kata sandi. Kemudian di sini ada fitur show atau hide password untuk memastikan kembali kata sandinya itu benar atau tidak. Jadi tidak perlu tidak perlu sampai melalui pesan login error gitu. Jadi bisa memastikan terlebih dahulu. Nah, di sini ada fitur lupa kata sandi karena ketika case-nya seperti ini, kita lupa kata sandinya, pasti akan kebingungan ini cara riset passwordnya di mana, bagaimana, seperti itu. Nah, di sini saya rancang ada fitur lupa kata sandi. Mungkin kita bisa langsung coba. Di sini input ID pengguna, kata sandi, kemudian juga bisa untuk melihat show atau hide password, dan klik login. Nah, di sini ketika
eh, salah data-datanya. Di sini muncul ID pengguna atau kata sandi salah. Nah, kemudian tentu saja kita akan klik lupa kata sandi karena kita lupa untuk kata sandi kita. Kita klik dan di sini akan langsung menuju ke halaman reset password IPB. Kita kita klik password kita lalu input password yang baru dan klik submit. Nah, di sini langsung kembali ke halaman masuk. Makanya sama input ID pengguna, kata sandi, bisa dilakukan show atau hide password, lalu klik login. Nah, ini adalah langkah yang sudah saya modifikasi untuk pengisian melalui website KRS seperti itu. Untuk yang melalui web student portal itu sama aja langkahnya kayak yang di produk aslinya. Mungkin saya contohkan kembali. Sini klik yang rencana studi, pengisian KRS, dan langsung menuju ke halaman pengisian KRS seperti itu. Dan teori ini diterapkan selama proses perancangan prototipe. Itu yang pertama ada user-centered design. Desain ini dibuat berdasarkan kebutuhan, tujuan, dan konteks pengguna dengan penerapan di project aslinya yaitu prototipe login KRS dirancang agar mahasiswa dapat login dengan lebih cepat, jelas, dan mudah dipahami. Kemudian ada goals directed design dan desain ini harus membantu pengguna mencapai tujuan utama bukan hanya menyediakan fitur dengan penerapan asli pada proyeknya yaitu fitur lupa password, pesan error yang jelas, dan arahan saat gagal login membantu pengguna tetap bisa menyelesaikan tas login. Kemudian ada interaction design. Jadi desain memperlihatkan usability goals, UX goals, affordance, feedback, dan visual hierarchy. Dengan penerapan aslinya pada project yaitu tombol login dibuat menonjol, link lupa password mudah ditemukan, icon show atau hide password terlihat dapat diklik, dan pesan error memberi feedback yang jelas. Nah, untuk evaluasinya sendiri, ini saya menggunakan MACE dengan tujuannya itu yaitu mengetahui tanggapan pengguna terhadap prototipe yang telah saya rancang, kemudian menjadikan hasil testing sebagai dasar evaluasi dan perbaikan prototipe yang sudah saya rancang, dan metode testingnya sendiri itu remote, jadi secara online dan unmoderated, jadi tidak ada arahan khusus. Dengan profil partisipan yaitu berupa 5 mahasiswa aktif IPB yang menggunakan KRS untuk mengisi rencana studi setiap semesternya. Dan ini adalah metrik yang dihasilkan yaitu task success rate, error rate, learn learned ability, user satisfaction rating. Dan skenario-nya ini pengujian dilakukan secara remote melalui Maze, di mana pengguna mencoba prototipe login KRS IPB menggunakan laptop dan mengikuti tes login, mencoba fitur show atau hide password, dan memahami arahan saat login gagal. Untuk pengisian KRS sendiri sebenarnya bisa melalui smartphone, tab, atau laptop. Tapi di prototipe saya menggunakan laptop. Jadi di sini untuk profil partisipannya harus menggunakan laptop untuk dapat mencoba prototipe yang sudah saya rancang. Berikut saya tampilkan untuk evaluasi prototipenya lagi yang berupa visual hierarchy. Dan di sini ditampilkan 0 misclick rate untuk yang fitur lupa password. Jadi dapat dikatakan bahwa seluruh partisipan dapat mencari dan mengetahui adanya fitur lupa password dan tentunya mengetahui juga penggunaan lupa password itu untuk apa. Dan elemen utamanya seperti username, password, dan tombol login dibuat lebih menonjol agar penggunanya langsung memahami langkah utama yang harus dilakukan. Nah, di sini untuk yang minor, ini eh, ada kesalahan berupa misclick rate-nya itu 16,7%. Ini dari yang pengisian KRS melalui student portal. Jadi beberapa pengguna tuh bingung untuk klik yang mana untuk bisa
menuju ke halaman pengisian KRS. Seperti itu. Nah, lanjut di sini ada affordance. Untuk affordance-nya sendiri, tombol login, link lupa password, dan icon show atau hide password dibuat terlihat dapat diklik sehingga pengguna memahami fungsi setiap elemen. Mungkin di sini saya kasih contohnya itu seperti slide yang sebelumnya, yaitu yang fitur lupa password, lupa kata sandi, dan dengan 0% misclick rate, jadi dapat dinyatakan bahwa keseluruhan keseluruhan user yang saya wawancara atau 5 partisipan saya sudah cukup paham untuk mencari fitur lupa kata sandi. Lanjut, berikut juga adalah feedback, yaitu sistem memberikan feedback saat login diproses atau saat login gagal. Hal ini membantu pengguna mengetahui status sistem dan tidak melakukan retry berulang tanpa alasan. Untuk pesan errornya itu yaitu berupa ID pengguna atau kata sandi salah. Seperti itu. Dan ini tentu saja dari penggunanya akan langsung paham bahwa data-data mereka ternyata salah dan akan melakukan lupa kata sandi, akan melakukan pengeklikan lupa kata sandi. Nah, untuk usability goals-nya sendiri tadi kan effective to use, efficient to use, easy to learn. UX goals-nya ada helpful, satisfying, motivating, atau reassuring, dan aesthetically pleasing. Untuk rekomendasi perbaikannya sendiri, ini dirancang berdasarkan feedback dari partisipan yang sudah mencoba tas yang saya rancang. Di sini rekomendasinya yang pertama, pesan error dibuat lebih spesifik, misalnya membedakan antara username salah, password salah, atau akunnya tidak ditemukan. Kemudian bisa juga ditambahkan fitur Remember Me agar dapat mempersingkat alur login, dan diadakan juga feedback loading yang dapat ditambahkan agar pengguna tahu sistem sedang memproses login. Dan berdasarkan hasil evaluasi, prototipe sudah membantu menjawab masalah utama pada login KRS, yaitu kebingungan saat gagal login dan tidak adanya fitur lupa password, serta kurang jelasnya pesan error. Prototipe juga mendukung kebutuhan pengguna yang sering mengakses KRS dalam kondisi terburu-buru karena memberikan alur login yang lebih jelas, cepat, dan membantu. Namun beberapa pengguna bingung ketika ingin menggunakan fitur pengisian KRS pada student portal yang sudah saya tampilkan di slide-slide sebelumnya. Dan untuk validasi solusinya, untuk untuk problem awal cukup berhasil ditangani melalui fitur lupa password, pesan error yang lebih jelas, arahan saat login gagal, dan show atau hide password. Untuk solusi ini, tentu saja membantu pengguna dalam memahami langkah yang harus mereka lakukan saat gagal login. Dan UX goals yang tercapai adalah helpful, satisfying, dan motivating distorting. Sedangkan aesthetically pleasing sudah cukup tercapai melalui tampilan yang sederhana, tetapi masih dapat ditingkatkan dari sisi visual dan konsistensi komponen. Dan dari tahapan desain thinking, saya memahami bahwa desain tidak hanya soal tampilan, tetapi juga tentang pemahaman mengenai kebutuhan dan kesulitan penggunanya. Dan di project login KRS IPB ini, pesan error yang kurang jelas dan tidak adanya fitur lupa password terbukti dapat mempengaruhi pengalaman pengguna, terutama saat pengisian KRS yang terburu-buru. Dan proses ini menunjukkan pentingnya empati, validasi, dan iterasi dalam merancang solusi UX. Jika proyek ini dilanjutkan, saya akan melakukan pengujian lanjutan dengan lebih banyak mahasiswa IPB, terutama yang pernah mengalami kendala login saat KRS. Iterasi berikutnya berfokus pada memperjelas pesan error, meningkatkan visibilitas fitur lupa password, menambahkan feedback loading, dan memastikan alur loginnya tetap cepat dan mudah dipahami saat aksesnya pada. Juga ada directory tautan selama perancangan modifikasi website KRS, perancangan modifikasi login KRS, dan berikut adalah direktori referensinya. Mungkin sekian yang saya dapat jelaskan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.